Bayangkan malam September 2004 di Stamford Bridge. Sorotan lampu menerangi lapangan hijau, bangku penonton bergelora menyambut benturan taktis yang akan mengubah wajah Liga Primer. Di satu sisi berdiri mega bintang macam Frank Lampard dan Didier Drogba yang sudah akrab dengan sorotan media. Namun, di balik gemerlap nama-nama itu, ada sosok sayap kilat asal Dublin yang bergerak lincah menembus pertahanan lawan, Damien Duff. Dalam bisu gemuruh supporter, ia menggiring harapan seorang klub yang haus gelar dan membuktikan bahwa pahlawan sejati terkadang datang tanpa lampu sorot. Dari Belfast ke West London, awal kisah dan transfer gemilang. Karier profesional Damien Duff dimulai di Blackburn Rovers, tempat ia mengasah kecepatan dan insting mencetak gol. Pada Juli 2003, Chelsea, baru saja diambil alih oleh Roman Abramovich, menggelontorkan 17 juta pound untuk menebus rilis Klose, sang sayap kiri. Keputusan ini mengundang decak kagum sekaligus skeptisisme. Apakah bintang baru Stamford Bridge akan mampu menyaingi tekanan ekspektasi? Duff menjawab dengan debut gemilang di Liga Champions, mencuri perhatian sebagai star of the show saat Chelsea menggasak Žilina 2-0. Sejak itu, ia tak lagi sekadar pelengkap skuad juara, tetapi calon kekuatan taktis di sayap. Musim 2003-2004, fondasi yang terbentuk. Musim pertamanya di London Barat diwarnai pasang surut. Duff tampil 23 kali di semua kompetisi, mencetak 5 gol, termasuk momen man of the match saat membantai Wolverhampton 5-0. Ranieri is still under pressure, even though his side can't stop winning. He could go top, and Duff trying to give them the lead here. The Chelsea free kick on Damien Duff. Jimmy Floyd Hasselbank sets it up for Lampard. Great strike. And a lovely ball teed up for Hasselbank. What danger again. It's a third. Damien Duff. And might do so again here. Duff's cross. And there it is. He's only been on the field, 2 minutes? And Crespo, Abramovich can't contain his delight. Glad another though. And Lampard pulls it back for Crespo. Meski pada akhirnya Chelsea gagal meraih trofi dan manajer Claudio Ranieri dipecat, persembahan Duff menjadi dasar kuat bagi era kelam yang segera berakhir dan digantikan oleh manajemen baru. Ia memperlihatkan etos kerja tinggi. Tanpa cakap besar, ia melahap setiap sesi latihan, membangun chemistry dengan rekan setim asing maupun lokal, menunjukkan bahwa dirinya lebih dari sekadar pemain pelengkap. Hadapi bayang-bayang Robben, versatilitas sebagai kunci. Kedatangan Arjen Robben dan Jose Mourinho pada musim 2004-2005 sempat mengancam tempat Duff. Robben cedera, Mourinho sempat mengadopsi formasi sempit, tapi setelah 4 pekan barisan sayapnya masih gundah, Duff diberi kesempatan. Ia beradaptasi dengan gesit, kadang berposisi kiri, kadang di kanan, bahkan bertukar tempat dinamis dengan Robben, sebuah permutasi posisi yang membingungkan lawan dan memikat Mourinho. Duff arriving! It's gone in as well! Keeper could do nothing about it! For him, Lampard! Away by Van der Sar, Duff on the follow-up! Puncak musim 2004-2005, kejayaan dalam statistik. Tak sekadar hadir sebagai penghias skuad, musim 2004-2005 menjadi puncak kontribusi Duff. Ia mencetak 10 gol, termasuk sumbangan krusial melawan Barcelona di Liga Champions. Gol ketiga dalam kemenangan 4-2 leg kedua yang melejitkan nama Chelsea sebagai penantang trofi Eropa serius.
They might be watching another goal here. It's Duff. He's through. This is unbelievable. Di Liga Primer, pergerakannya men-stretch pertahanan lawan, membuka ruang bagi Lampard dan Drogba. Statistik menunjukkan duet sayap Ruben Duff mencetak gol atau assist dalam 13 dari 15 pertandingan terakhir musim itu, memperkuat dominasi Chelsea yang akhirnya menjadi juara dengan selisih 12 poin dari Arsenal. Momen penentu, tendangan bebas di Old Trafford. Salah satu adegan paling menggetarkan terjadi di semifinal Piala Liga 26 Januari 2005. Old Trafford yang terkenal angker luluh lantak ketika Duff mengeksekusi tendangan bebas dari sisi kanan, lengkungan bola tak terjangka merobek sudut gawang Manchester United, memastikan kemenangan 2-1 dan tiket final bagi Chelsea. Dalam sekejap, si unsung hero itu mengubah citranya dari pelengkap menjadi pahlawan tanpa kehormatan teatrikal, tetapi dengan efek yang sangat nyata. Trofi pertama di era Abramovich melayang ke lemari Stamford Bridge. Pengakuan John Terry hingga fans setia. Meskipun tidak selalu menjadi tajuk berita, pengaruh Duff dirasakan di ruang ganti dan tribun penonton. John Terry dan Frank Lampard kerap menyebutnya sebagai motor taktis, sementara supporter Chelsea menjulukinya cult hero. Sebuah forum pendukung menyoroti dinamika Ruben Duff sebagai kombinasi terbaik sayap yang pernah dimiliki klub, dua bayangan kilat yang merangsek masuk setiap kali bola mencapai area lawan. Loyalitasnya juga tercermin dalam gaya hidup. Meski sempat tergoda bergabung dalam kelompok The Bulldogs yang kerap berpesta, ia memilih menjaga stamina dan fokus latihan, sebuah bukti profesionalisme tinggi. Dua musim juara dan keputusan pahit. Setelah sukses back-to-back gelar Liga 2004, 2005, dan 2005-2006, statistik Duff tetap impresif. 81 penampilan dan 14 gol hanya untuk 3 musim di Chelsea. Namun, hingar-bingar ekspektasi dan kedatangan Michael Ballack serta Andriy Shevchenko membuat porsi bermainnya berkurang. Keputusan untuk pindah ke Newcastle pada 2006 membawa air mata. "Saya menangis pada hari saya meninggalkan Chelsea," akunya dalam wawancara. Momen itu mengungkap ikatan emosional yang jarang ditunjukkan oleh pesepak bola profesional, menegaskan betapa klub dan supporter berarti baginya. Dari puncak ke jurang, drama di Newcastle. Musim panas 2006, Duff pindah ke Newcastle United dengan nilai 5 juta pound. Tapi yang terjadi di sana adalah babak penuh luka. Cedera datang silih berganti, lutut, pergelangan kaki, pangkal paha. Ia seperti dihantui oleh tubuhnya sendiri. Namun, puncak dramanya terjadi di penghujung musim 2008-2009. Dalam pertandingan hidup mati melawan Aston Villa, Duff mencetak gol bunuh diri, sebuah momen memilukan yang menjatuhkan Newcastle ke jurang degradasi. From Newcastle, Duff. Oh, and it took the goalkeeper a little bit by surprise. Down to Barry. Oh, a little deflection.
Bagi banyak pemain, ini bisa menjadi akhir, tapi tidak bagi Duff. Ia memilih bertahan, menolak tawaran dari klub lain, dan membantu Newcastle bangkit kembali ke Liga Primer. Sebuah keputusan yang menegaskan, ia bukan hanya pemain, tapi juga pemimpin. Kebangkitan di Fulham, keajaiban Eropa. Tahun 2009, Duff memulai babak baru bersama Fulham. Disinilah karirnya kembali menemukan ritme. Ia menjadi bagian penting dari tim yang menembus final Liga Eropa 2010, sebuah pencapaian ajaib untuk klub sekelas Fulham. Ia mencatatkan penampilan ke-500 di sepak bola Inggris pada 2011 dan terus berkontribusi lewat gol dan assist, termasuk saat membantu Clint Dempsey mencetak gol di laga ke-350-nya di Liga. Hijau abadi, pahlawan Irlandia. Duff bukan hanya legenda klub, ia juga legenda nasional. Selama 14 tahun membela Republik Irlandia, ia mengoleksi 100 caps dan 8 gol. Tapi bukan jumlah itu yang membuatnya dikenang. Ia adalah simbol. Di Piala Dunia 2002, ia tampil di setiap pertandingan dan dinobatkan sebagai pemain terbaik tim. Namun, momen yang benar-benar bersejarah datang jauh sebelumnya di Piala Dunia U20 Malaysia. Di sanalah ia mencetak golden goal pertama dalam sejarah turnamen FIFA. Itu bukan sekadar gol, itu adalah penanda lahirnya legenda. Ia menutup karier internasionalnya di Euro 2012 sebagai kapten dan mencapai caps ke-100 dalam pertandingan terakhirnya melawan Italia. Ia pensiun dengan kepala tegak, membawa warisan besar bagi generasi Irlandia berikutnya. Setelah pensiun pada 2015, Duff tidak langsung terjun ke dunia kepelatihan. Ia sempat menikmati kehidupan sederhana, mengantar anak, jadi pundit, melatih tim U15 Shamrock Rovers. Tapi transisi itu tidak mudah. Ia mengakui pernah berada di jalan licin pasca pensiun. Kebiasaan minum bir tiap hari, rasa hampa yang mengintai. Namun, seperti biasa, Duff memilih untuk melawan. Ia menyibukkan diri, melatih, dan pelan-pelan menemukan gairah baru. Meski awalnya menghindari publisitas dan merasa tidak nyaman melatih, ia justru menemukan jati diri baru di ruang ganti. Kini, ia dikenal sebagai pelatih yang berapi-api. Seorang mentor yang mengutamakan kekuatan mental, bukan hanya fisik. Dan itu sangat masuk akal. Ia tahu dari pengalaman pribadi bahwa cedera bukan hanya robekan otot, tapi juga luka di jiwa. Bahwa kekalahan bukan akhir, tapi awal dari perjalanan pulang. Damien Duff mungkin tidak akan tercatat sebagai pemain dengan gol terbanyak atau assist terbanyak. Tapi warisannya jauh lebih dalam. Ia adalah pemain yang tampil saat dibutuhkan, berdiri ketika banyak orang memilih lari, dan bertahan ketika badai datang silih berganti. Dari Blackburn ke Chelsea, dari Newcastle ke Fulham, dari Irlandia ke dunia, Duff membawa satu hal yang konstan, dedikasi. Ia adalah simbol loyalitas di era transfer besar-besaran. Ia adalah pengingat bahwa dalam sepak bola, hati masih punya tempat. Dan kini, saat ia berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih, berteriak memberi instruksi, ada semangat yang masih sama dalam dirinya, semangat bocah Irlandia yang dulu mencetak golden goal dan membuat waktu seolah berhenti di Stamford Bridge. Kini, lebih dari satu dasawarsa sejak kepergiannya, nama Damien Duff tetap terngiang di benak fans Chelsea sebagai simbol kerja keras dan kerendahan hati. Ia membuktikan, tak perlu menjadi sorotan utama untuk menjadi penentu kemenangan. Sebagai figur yang jarang mengumbar kehebatan diri, kontribusinya sering terlupakan media, namun terpatri kuat di jiwa fans. Revolusi biru memang milik Chelsea, tapi sayapnya adalah milik Damien Duff.